Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita? Amin. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi tidak menurunkan semangat kita dalam persekutuan ibadah. Walaupun harus dengan jarak jauh, ibu bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, bahkan ada yang di camp-camp dan di mana saja berada saat ini. Sekarang kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun kita mohon terlebih dahulu tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kuasamu, kasihmu, penyertaanmu tetap menyertai kami. Sekarang kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu dengan benar menurut kehendak-Mu, oh Tuhan. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita saat ini sesungguhnya ada 3, yaitu bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Kedua, pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan bacaan yang ketiga, bacaan Injil sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita, yaitu Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Dan itu yang saya bacakan kepada kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Kristus. Sungguh berbahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin.
Dari pembacaan kita ini diberikan tema singkat, peganglah perintahku dan lakukanlah. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, beberapa bulan ini berbagai cara dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, petugas medis, keluarga, gereja, bahkan siapapun, untuk mengikuti perintah supaya di rumah aja. Supaya rajin cuci tangan. Supaya jaga jarak, jaga stamina, jaga kesehatan, pakai masker, dan lain-lain. Ini semua dalam menjaga dan menanggulangi penyebaran virus corona. Dan perintah ini tidak hanya berlaku di negara tertentu saja, tetapi berlaku di seluruh dunia. Ya, sungguh di seluruh dunia. Tidak kenal bahwa ini negara baru berkembang, ini negara sudah maju. Dan tidak pandang suku apapun, agama apapun. Pokoknya menjadi perhatian bersama. Perintah ini sangat penting karena menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan manusia agar tidak terkena virus corona. Jika semua orang mau mendengar dan melakukan perintah itu dengan sungguh-sungguh, maka pergumulan tentang penyebaran virus corona akan mudah teratasi. Boleh juga secara sederhana kita katakan bahwa jika mau sehat, ikuti perintah, tinggal di rumah. Dan jika tidak mau mengikuti perintah, maka bisa-bisa Anda terancam untuk tinggal di rumah sakit. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini adalah peganglah perintahku dan lakukanlah. Sebelum ada berbagai macam virus yang mengancam hidup manusia, serta berbagai bentuk perintah dan instruksi dari pemerintah, sesungguhnya
Di dalam Alkitab, Tuhan Allah sudah memberikan perintah supaya manusia hidupnya teratur, selamat, terberkati, dan hidup rukun, damai, dan bahagia. Jauh sebelumnya perintah sudah ada. Beribu-ribu tahun perintah Tuhan sudah ada. Ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 21. Kata barang siapa di sini, saudara-saudara, menunjuk pada siapa saja. Dan perintah Tuhan itu berlaku bagi siapa saja. Perintah Tuhan tidak hanya untuk orang-orang tertentu, dalam waktu tertentu, dalam peristiwa tertentu, untuk masalah tertentu, tetapi berlaku bagi semua orang dalam semua situasi dan dalam kondisi apapun selama ia masih hidup. Berpegang pada perintah Tuhan artinya menjadikan perintah Tuhan sebagai patokan dasar kehidupan, menjadi prinsip hidup dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang menjadi ukuran, pegangan, bukan yang lain-lain, bukan apa kata orang, apa kata budaya, apa kata penggawa bos, tetapi apa kata perintah Tuhanlah yang menjadi tolok ukur yang tidak boleh direduksi dan dikompromikan. Tidak boleh. Pertanyaannya ialah, perintah Tuhan yang mana itu yang harus dipegang dan dilakukan? Perintah Tuhan itu sudah ada sejak dunia diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dunia dan segala isinya diciptakan dengan perintah, yaitu firman Tuhan. Artinya perintah Tuhan itu tidak asing dan tidak tiba-tiba disampaikan sesuai dengan kondisi atau perintah karena sebuah peristiwa yang terjadi. Perintah yakni firman Tuhan tertulis dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Perintah Tuhan tidak hanya melulu pada kata-kata jangan seperti pada 10 hukum Taurat. Tetapi perintah Tuhan juga memberitahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang semestinya
tidak boleh kita lakukan. Perintah Tuhan bukanlah aturan yang memberatkan, mengekang, tetapi merupakan bimbingan yang bertujuan membimbing kita pada cara hidup yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Perintah Tuhan diberikan untuk kebaikan. Namun kepatuhan kita pada perintah Tuhan tidak boleh didasari dengan motivasi sebatas agar kita sehat, diberkati, dan sebagainya, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Menjawab pertanyaan, perintah Tuhan yang mana? Tentu semua. Namun inti dari semua perintah Tuhan itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi intinya adalah kasih. Kasih yang menjadi standar. Kalau kita melakukan perintah Tuhan itu menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Rasa kasih kita kepada sesama, rasa kasih kita kepada diri sendiri, bahkan rasa kasih kita kepada seluruh lingkungan alam semesta. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Ayat 15. Pada masa corona ini, orang-orang yang taat pada aturan pemerintah boleh dikata adalah orang-orang yang mengasihi dirinya, mengasihi keluarganya, mengasihi orang lain, mengasihi dan menghargai himbauan pemerintah. Sementara yang menjadi realita, ternyata ada saja orang-orang yang tidak mau peduli dan berkata, emangnya gue pikirin. Taat itu saudara-saudara memang tidak gampang. Taat kepada aturan pemerintah saja yang sungguh kelihatan. Bahkan bisa memberikan sanksi yang tegas dan kelihatan, nampak sekali. Ternyata banyak orang tidak setia, banyak orang tidak mau, banyak orang bandel. Apalagi taat kepada perintah Tuhan yang tidak kelihatan. Tanpa iman, tanpa keyakinan, tanpa kepercayaan, tanpa kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sangat berat orang melakukan perintah Tuhan. Tuhan sungguh tahu
ketidakmampuan kita manusia, dan keterbatasan kita menghadapi banyak tantangan di dunia ini. Karenanya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga supaya kita diberi penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Kata penolong dalam terjemahan bahasa Inggris The New International Version disebut counselor. Artinya secara sederhana menunjuk pada kehadiran sosok seorang yang memberi pendampingan yang utuh dan berkesinambungan. Membimbing dan menguatkan serta menolong dalam kesulitan hidup kita. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menghadapi banyak masalah ketika Yesus sudah meninggalkan dunia ini dan naik ke rumah Bapa. Karena perikop pembacaan ini, Injil Yohanes pasal 14 diawali dengan rumah Bapa. Penyampaian Yesus tentang kepergiannya ke rumah Bapa dan akan meninggalkan murid-muridnya di dunia ini. Namun Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan dia menjaminkan tentang kehadiran sang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Karena itu terjemahan yang dipakai dalam surah Madatu sangat tepat dengan ungkapan panglalan sengat. Dalam ayat 16 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dalam bahasa Indonesia disebut penolong yang lain, panglalan sengat. Panglalan dalam kehidupan orang Toraja perannya luar biasa. Luar biasa. Ketika orang tersesat, dia dapat menunjukkan jalan yang benar. Me patiroan lalantongan. Ketika orang kalut dan terjepit karena masalah ekonomi, dia hadir membantu dengan tulus. Susinna melendokan lan pangangkaran sara Pak Rapuan keden diangkaran mendadi pangiuran kasih turusan lan Pak Rapuan nata itu ngemu apa-apa nabu tu den topa tunduan melalanan melendokan dia mai kapusakan sia-siri. Ia mau panglalan toh. Penolong yang setia. Demikian juga Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya merupakan jaminan untuk menjadi penolong, menyertai saat dalam berbagai bentuk kesulitan.
memberikan kekuatan menghadapi berbagai masalah, dan memimpin pada solusi yang benar. Karena itu dalam nas ini Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Penolong yang dijanjikan Yesus ini kepada murid-muridnya, termasuk kepada saudara-saudara dan kepada saya, adalah penolong yang menyertai selama-lamanya, bukan musim-musiman, bukan temporer, bukan duku-duku kayu talang, dan duka tung kue kianu malas sulas sutai manuk. Tetapi betul-betul penolong yang menyertai selama-lamanya. Luar biasa. Jaminan yang tegas dan pasti. Ketika kita kesulitan, Ia memberikan petunjuk dan solusi yang benar sesuai kebenaran Tuhan. Bukan menurut kepentingan dan kesenangan duniawi, bukan menurut apa kata orang, apa kemauannya orang dan sebagainya. Karena bisa saja orang lain memberikan pertolongan, petunjuk, tetapi ujungnya salah. Bandingkan dengan londe toraya, nakua buda buku lakolalan, buku kaun dundu, buda mau tahu napa kaun du salah. Banyak orang berlagak penasehat, berlagak penolong, tetapi ujung-ujungnya adalah salah dan penuh penyesalan, membawa kehancuran. Tetapi Roh Kudus yang disebut dalam perenungan kita melalui firman Tuhan saat ini adalah Roh kebenaran, pasti tidak keliru dan salah dalam memberi petunjuk untuk menuntun kita umatnya. Tidak pernah akan keliru dan salah. Tidak pernah. Dia memberikan petunjuk yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Roh Kudus akan memimpin dan memampukan kita menghargai kasih Allah dan melakukan perintahnya sebagai tanda bahwa kita mengasihinya. Usaha dan perjuangan untuk mengasihi Tuhan dengan berpegang dan melakukan perintahnya tidak akan sia-sia, karena kita akan terus menerima, menikmati kasih Allah dan kehadirannya dalam hidup kita. Ayat 21b mengatakan, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Apalagi yang menjadi beban atau keraguan kita tentang jaminannya? Ini, barang siapa mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapanya Yesus, dan Yesus pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Jadi kalau
ibu, bapak, dan saudara bersama saya mengasihi Yesus, Bapaknya Yesus mengasihi dia, Yesus pun mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya. Kalau Allah yang mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, luar biasa. Sedangkan Pak Lembang Bariteng, Pak Kaboro ki itu masyarakat lan misa Lembang na parannu ki. Parannu ki. Den misa atau na Pak Kaboro pemain sepak bola terkenal secara internasional, Cristiano Ronaldo, nakamasengi mau pak masanang den piana Pakaboro Jokowi, Presiden Republik Indonesia, piaya to masanang mau pak Cristiano Ronaldo, Tolino Bangsiari, Pak Lembang Tolino Bangsiari, Jokowi Tolino Bangsiari. Den nupuna payate terjamin puang matua umpakaboroki puang Yesu umpakaboroi lako minda tu ungkamasei puang. Pertanyaan berikut, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan atau kita hanya mau dikasihi? Apa tandanya kalau kita sudah mengasihi Tuhan? Saudara-saudara, bayangkan dan bandingkanlah anak yang mengasihi orang tuanya, tentu dengan senang hati menuruti perintah, perkataan, bahkan teguran orang tuanya pun dia akan terima demi kebaikannya. Orang yang mengasihi Tuhan juga tandanya adalah dia akan senang, tidak terpaksa, tidak pura-pura melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Tidak pura-pura, melainkan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, dengan penuh sukacita melakukan perintah Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Anak yang mengasihi orang tuanya akan menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan orang tuanya itu. Memperhatikan, menghormati, mempedulikan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga orang yang mengasihi Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, melalui nyanyian pujian dan syukurnya bagi Tuhan. Keaktifannya dalam persekutuan dan lain-lain. Anak yang mengasihi orang tuanya hidup dalam kasih. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya juga hidup dalam kasih. Tuolan Pak Kaboro napuang. Sebuah pengakuan kita hanya bisa hidup dan berpengharapan karena kasih Kristus. Itu pengakuan yang harus kita pegang teguh. Kita hanya bisa hidup dan berpengharapan karena kasih Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan kita Yesus Kristus dan melakukannya dengan setia.
sebagai bukti bahwa kita mengasihinya. Roh Kudus Sang Penolong menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bahagia Tuhan memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam segala keberadaan kami masing-masing. Walaupun situasi COVID-19 ini, kami beribadah dengan jarak jauh, tetapi kuasa kasih kemurahan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu melintasi ruang jarak dan waktu. Tuhan memberkati kami semua umat-Mu dalam persekutuan ibadah ini, maupun yang ada di sini dan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di kem-kem, yang ada di tempat-tempat kerja masing-masing. Karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak bisa kembali ke rumah masing-masing dan ke jemaat ini. Oh Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan mereka masing-masing di tempat mereka bekerja dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan bersama dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu meneguhkan dan menguatkan mereka. Oh Bapa di dalam sorga, berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati pimpinan sinode gereja Toraja, bahkan seluruh gereja-gereja-Mu di dunia ini, tetap tabah dan setia, tekun untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, dan semangat berpengharapan bahwa Engkau ya Allah, Sang Pemilik kehidupan ini, Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan berkuasa atas segala hal, termasuk berkuasa atas kuman penyakit virus corona ini. Oh Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Apapun yang Engkau perbuat adalah baik, sungguh baik adanya. Kami mohon Engkau menyelamatkan bangsa kami ini, menenangkan semua pihak untuk menjalani kehidupan ini dengan tentram dan penuh iman, taat dan setia kepadamu, oh Tuhan. Saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Oh Bapa di sorga, umat-Mu yang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Dalam perjuangan pemulihan Tuhan berkati. Yang dalam kedukaan Tuhan hiburkanlah. Oh Bapa di sorga, terima juga persembahan syukur umat-Mu yang dikumpul di rumah mereka masing-masing lewat persembahan-persembahan umat-Mu. Bahkan kehidupan kami secara utuh kami persembahkan kepadamu, oh Tuhan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami, sukacita kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita
Sungguh berbahagia kita semua yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam persekutuan ibadah bersama. Baik di sini maupun di rumah masing-masing, tetaplah bersemangat, percayalah Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita. Sembahlah Dia dalam segala bentuk kehidupan kita. Lakukan juga segala kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita.